Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang web server. Apa itu web server? Kita harus tahu dulu pengertiannya. Pengertian web server adalah suatu perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau istilahnya request dari sebuah klien, di mana klien tersebut menggunakan sebuah aplikasi browser berupa halaman website melalui protokol HTTP atau HTTPS, kemudian merespon permintaan tersebut dalam bentuk halaman website berupa dokumen HTML atau PHP. Ya, itu merupakan pengertian dari web server, di mana web server tersebut itu bukanlah sebuah website, namun sebuah piranti lunak atau software tempat website tersebut itu berjalan. Ya, itu pengertian dari web server. Selanjutnya, apa fungsi dari web server tersebut? Nah, di sini untuk fungsinya yaitu sebagai alat untuk memproses berbagai berkas yang diminta oleh klien. Kemudian memberikan respon dalam bentuk berupa halaman website yang terdiri dari teks, gambar, video, dokumen, dan sebagainya. Nah, proses ini dilakukan melalui sebuah protokol komunikasi yang telah ditentukan, yaitu ada protokol HTTP dan juga protokol HTTPS. Jadi, web server itu sama saja ketika kita sedang menggunakan sebuah komputer, kemudian ingin mengakses sebuah website. Nah, alat yang digunakan untuk bisa menangani permintaan mengakses sebuah website itu dinamakan web server. Ya, kalian pasti juga sudah paham dan sering menjumpai ada yang namanya protokol HTTP atau HTTPS. Kalau HTTPS itu lebih aman. S-nya itu adalah secure. Hypertext Transfer Protocol. Itu yang lama dan yang sekarang sudah diperbarui ada keamanannya jadi HTTPS. Itu adalah protokol yang digunakan untuk web server. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari web server? Jadi di sini seperti yang sudah sepintas tadi saya sampaikan, kita mempunyai sebuah laptop. Ya, di situ kemudian melakukan permintaan kepada web server, di mana di situ permintaannya melalui jaringan, apakah itu jaringan LAN atau bahkan internet. Nah, ketika permintaannya itu ada pada web server atau ada pada database-nya, maka akan dikembalikan lagi ke sebuah klien. Kita menggunakan browser untuk bisa menampilkan website tersebut. Oke. Secara teknis, untuk web server itu hanyalah sebuah software yang ditugaskan untuk melakukan respon terhadap request. Perlu diingat, web server itu bukan sebuah website. Nah, lebih mudahnya kita pahami seperti ini. Kita mempunyai sebuah komputer di sini, di mana kita akan mengakses sebuah website, misalkan website google.com. Otomatis kita pasti menggunakan yang namanya browser. Browser otomatis bermacam-macam, ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Opera, ada Microsoft Edge, atau yang lainnya. Kemudian, ketika kita akan mengakses sebuah website, pasti kita masuk dulu, kemudian kita ketikkan apakah kita menggunakan IP atau bahkan kita menggunakan DNS atau alamat website tersebut. Setelah kita ketik pada sebuah browser, maka dari browser itu melakukan permintaan melalui jalur internet. Setelah melalui jalur internet, kemudian akan masuk ke aplikasi web servernya. Apakah di Google itu ada web server yang namanya
yang diinginkan. Atau apakah pada web server ada database Google. Nah, itu akan melakukan permintaan. Ketika pada sebuah database server di situ ada, maka dari database server akan dikembalikan atau direspon kembali melalui web server, kemudian dikembalikan ke klien, di mana yang tadi klien tersebut akan mengakses sebuah website yang bernama Google. Jika data yang dikirim, ya di sini jika data yang dikirimkan permintaan dari klien itu tidak ditemukan pada database, maka web server itu akan menolak permintaan dan akan menampilkan halaman error. Biasanya kalau kita mengakses kok halaman itu tidak ada, akan muncul tampilan error 404 atau page not found. Nah, biasanya di situ loh, kok ini error. Nah, berarti sama saja itu webnya itu tidak ada pada database. Nah, itu cara kerja dari web server. Seperti kita sedang melakukan browsing atau mengunjungi sebuah website. Nah, ketika web servernya berjalan dan di situ diterima permintaannya dan memang ada pada database, maka akan ditampilkan pada laptop kita atau smartphone kita. Begitu untuk pengertian, fungsi, dan juga cara kerja dari web server. Yang selanjutnya ada beberapa contoh aplikasi web server yang biasa digunakan dan juga yang paling terkenal. Di antaranya ada Apache, kemudian ada Nginx, kemudian ada LightTPD, dan yang terakhir ada Lightspeed. Di antara keempat aplikasi web server yang paling populer digunakan adalah ini, Apache HTTP Server. Nanti untuk konfigurasi web server kita menggunakan Apache. Oke, sampai di situ dulu untuk materi web server. Jangan lupa untuk belajar. Nah, untuk materi lengkapnya, silahkan kalian kunjungi link yang ada di sini. gg.gg /ASC hurufnya besar strip web server. Nah, silahkan kalian kunjungi link itu dan juga bisa di-download materinya. Setelah itu silahkan dibaca juga dan jangan lupa untuk penugasannya silahkan bisa dikerjakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.